Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Ayu Purwanda. Saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, semester 7. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen penerbit pers. Di sini saya akan membahas tentang bidang redaksi. Di sini saya bersumber atau referensi saya itu dari buku karya Dr. Toto, yaitu Manajemen Penerbit Pers. Di sini saya akan membahas dari halaman 18 sampai halaman 24 tentang bidang redaksi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang editor departemen atau bidang redaksi. Bidang redaksi yang pertama itu pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi adalah orang yang pertama kali bertanggung jawab tentang penerbitan di suatu lembaga pers tersebut. Sesuai dari Undang-Undang Pokok Pers, pemimpin redaksi bertugas atau dia itu adalah orang yang bertanggung jawab pertama kali apabila suatu lembaga atau suatu isi terbitan tersebut bermasalah dengan hukum. Di sini konsekuensi menjadi pemimpin redaksi itu adalah dia itu mempertaruhkan nama baiknya untuk suatu lembaga tersebut. Dia itu berjuang untuk nama baik lembaga tersebut, jadi dia itu menjual namanya. Misalkan saja contohnya gini, misalkan mereka mau meliput ke suatu daerah atau suatu bencana atau mereka mau meliput kemana, pasti mereka itu membutuhkan surat tugas. Nah, surat tugas tersebut ditandatangani oleh pemimpin redaksi. Jadi disinilah kenapa saya mengatakan pemimpin redaksi itu dia itu sangat bertanggung jawab dan sangat-sangat mempertaruhkan harga diri dan nama baiknya untuk kemajuan lembaga pers tersebut. Yang kedua adalah sekretaris redaksi. Sekretaris redaksi adalah orang yang membantu pemimpin redaksi dalam administrasi keredaksionalan. Misalnya menerima surat-surat dari luar tentang administrasi. Yang ketiga, direktur pelaksana. Direktur pelaksana ini dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi. Di suatu lembaga pers atau suatu tempat lembaga, itu direktur pelaksananya itu bervariasi, tidak hanya satu, ada yang dua. Itu tergantung dari lembaga pers tersebut. Tanggung jawab direktur pelaksana ini adalah langsung kepada pemimpin redaksinya. Yang keempat adalah redaktur. Redaktur ini atau editor yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi dari surat kabar. Ada sebutan untuk redaktur, ada redaktur bidang dan redaktur halaman. Itu sebenarnya sama saja, tetapi yang membedakannya adalah tentang penyebutannya. Tergantung lembaga tersebut menggunakan penyebutan redaktur apa. Tugas redaktur adalah menerima berita dari wartawan atau dari organisasi, ada juga dari relasi sesama media, dan masih banyak lagi. Jadi tugasnya itu adalah menerima atau menginput seluruh berita yang akan diterbitkan nantinya. Yang kelima, wartawan atau reporter yang berfungsi untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola informasi menjadi berita yang akan disebarkan atau disebarluaskan melalui media massa. Jika wartawan itu menyiarkan beritanya melalui media cetak seperti majalah, koran, nah itu disebut wartawan media cetak. Sedangkan wartawan yang menyebarkan beritanya melalui radio, televisi, nah itu disebut wartawan televisi atau wartawan radio. Nah, untuk wartawan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu wartawan tetap. Wartawan tetap ini, dia itu mendapatkan gaji tetap, tunjangan, dan bonus. Nah, yang kedua itu wartawan pembantu. Wartawan pembantu ini adalah wartawan yang dia itu seperti kayak honor gitu, nah tapi tidak diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, yang ketiga itu wartawan lepas. Wartawan lepas ini dia itu bebas mengirimkan berita kepada media manapun. Keenam adalah koresponden. Koresponden adalah wartawan yang berdomisili di suatu daerah dan ditunjuk menjadi koresponden dari
suatu televisi, misalkan saja, atau contohnya itu koresponden Jawa Pos. Nah, koresponden Jawa Pos yang di Amerika Serikat. Jadi dia itu berdomisili di Amerika Serikat atau tinggal di Amerika Serikat. Dia itu membantu Jawa Pos itu. Jadi dia itu mencari berita atau meliput untuk Jawa Pos. Jadi dia itu adalah koresponden Jawa Pos. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dan tutur-tutur kata saya yang baik-baik salah, mohon dimaklumi. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.